Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita eh, untuk mata kuliah mikrobiologi ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang alga dan protozoa ya. Nah, alga dan protozoa ini adalah makhluk yang bersifat mikroskopis ya. Oke, jadi alga itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu dia adalah organisme eukaryotik ya. Kemudian dia juga memiliki klorofil ya. Sehingga eh, dia bisa melakukan proses fotosintesis ya. Nah, alga yang ada di sekitar kita itu eh, sebagian besar ternyata dia berukuran mikroskopis ya. Mungkin Anda pernah belajar pada mata kuliah botani tumbuhan rendah. Nah, di situ Anda dibahas tentang alga tetapi yang ukurannya besar ya atau makro. Nah, kemudian eh, alga itu bersifat uniseluler atau berkoloni ya. Jadi dia bisa hidup secara sendiri, ya bisa juga hidup secara berkelompok ya. Biasanya yang berkoloni itu adalah keturunan-keturunannya juga ya. Hasil dari keturunan awalnya itulah yang melakukan koloni. Nah, jadi alga walaupun dia memiliki klorofil, tetapi tidak semuanya berwarna hijau ya. Ada yang tertutup oleh pigmen coklat atau merah ya. Tetapi dia tetap memiliki klorofil ya. Nah, apa sih yang ada di dalam tubuhnya alga itu? Ya, dia memiliki inti ya, ada mitokondria, ribosom, Golgi dan kloroplas ya. Kemudian dia melakukan perkembangbiakan secara aseksual secara biner ya. Kemudian secara seksual dia melakukan dengan teknik konjugasi. Nah, kelas dari alga itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah Chlamydomonas ya. Nah, ini adalah bentuk Chlamydomonas di dalam mikroskop ya. Kita ukurannya mungkin hanya sekitar berapa ini? 10 mikron ya. Jadi sekitar inilah 10 sampai 15 mikron kayaknya ya. Nah, oke ya. Nah, saya akan perlihatkan bagaimana sih Chlamydomonas itu di bawah mikroskop ya. Ya, ini adalah penampakan dari Chlamydomonas ya. Nah, kita bisa lihat jadi dia memiliki apa lagi ini? Flagel ya ini. Ini ya ini. Untuk sebagai alat gerak. Jadi yang besar ini adalah euglena. Nah, ini menggunakan mikroskop yang pembesaran cukup bagus ya. Karena kalau kita pakai mikroskop pembesaran 1000, biasanya ini hanya terlihat transparan saja ya. Hanya putih, tidak kelihatan warnanya seperti ini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa sih manfaatnya Chlamydomonas ini ya? Chlamydomonas ini bisa untuk saat ini ya. Kalau di Indonesia penelitiannya itu masih kurang ya, tetapi di luar ya. Oke, nah di luar negeri ya, Chlamydomonas ini sudah dilakukan eksperimen bahwa ternyata alga ini bisa dijadikan untuk sumber protein nabati ya. Jadi ini adalah gambar alga ya. Alga yang sudah dicampur dengan ikan tuna ya. Nah, jadi kita bisa makan nanti alga ya untuk mendapatkan protein nabati. Tapi di Indonesia saya yakin belum ada seperti ini. Nah, selanjutnya adalah
Chrysophyta ya. Jadi dia adalah alga yang berbentuk coklat ya. Nah, kelas ini memiliki flagel ya. Umumnya memiliki flagel, tetapi ada yang tidak, seperti ini Navicula. Dia tidak punya flagel ya. Nah, dia bersifat amoeboid ya, artinya dia bergerak untuk mencari makan ya. Kemudian dia juga membentuk koloni atau filamen ya. Dia berbentuk lembaran, kalau berkumpul-kumpul dia akan membentuk lembaran ya. Kita lihat bagaimana sih mereka di bawah mikroskop. Oke, ini adalah penampakan dari Navicula ya. Jadi begitulah cara bergeraknya di bawah mikroskop ya. Ya, kita bisa lihat ya, dia ini cukup pasif ya di bawah mikroskop, tapi sebenarnya dia itu bisa bergerak ya. Oke, ya selanjutnya adalah Navicula ya. Jadi Navicula ini memiliki manfaat sebagai sumber makanan, sumber pakan ya, untuk biota laut ya. Kemudian dia juga sebagai bioenergi ya. Jadi sudah ada peneliti dari Indonesia yang melakukan eksperimen terhadap Navicula sebagai sumber bioenergi ya. Oke, selanjutnya adalah kelas Dinoflagellata ya. Nah, Dinoflagellata ini bersifat uniseluler ya. Kemudian dia bisa membuat gerakan sampai 100 kali panjang tubuhnya dalam waktu 1 detik ya. Nah, kemudian pembelahan selnya reproduksinya itu dengan teknik melakukan pembelahan sel ya. Dan bisa menyebabkan bioluminescensi ya. Contohnya Noctiluca miliaris ya. Oke, saya akan perlihatkan seperti apa sih bioluminescensi ini ya. Oh, that is so bright there. Wow. Laut ya. Biasanya dia akan memiliki Can you see it still? Oh yeah. Biasanya memang laut itu kelihatan sedikit bercahaya, tapi itu kan Oh wow. ya. Nah, ini tidak. Kebetulan ini pada saat ini Oh wow. Oh my goodness. Nah, selanjutnya adalah Euglenophyta ya. Nah, jadi Euglenophyta ini adalah makhluk hidup yang bersifat uniseluler ya. Nah, biasanya dia hidup di wilayah perairan yang banyak mengandung bahan-bahan organik ya. Ukurannya sangat kecil ya, yaitu antara 110 sampai 500 mikrometer ya. Kemudian reproduksinya secara seksual melalui pembelahan biner ya. Contohnya adalah Euglena sp. Nah, kita lihat seperti apa. Oke, ini adalah proses pengamatan Euglena dengan pembesaran mencapai 1000. Nah, pembesaran 1000 itu cukup bagus ya, terlihat karena besar ya, lumayan besar. Kira-kira berapa tadi? 500 mikron. Artinya setengah
setengah milimeter, bukan seperempat kan, seperempat atau ya, pokoknya dia agak besar lah ya dibandingkan dengan bakteri, sehingga kalau kita amati di mikroskop dia lebih kelihatan. Oke, seperti ini bentuk dari. Nah, apa sih manfaat dari Euglena ya? Nah, ternyata ada peneliti dari Jepang yang melakukan eksperimen ya. Dia membuat plastik dari mikroalga yang disebut sebagai Euglena ya. Jadi nanti plastik yang dibuat ini adalah plastik yang ramah lingkungan ya. Dibuat dari Euglena. Nah, saya tidak tahu kalau di Indonesia apakah sudah berkembang penelitian ini atau belum ya. Oke, next ya, protozoa ya. Nah, protozoa ini adalah hewan yang pertama kali dianggap sebagai hewan yang pertama kali hidup di bumi ini ya. Jadi mereka adalah hewan perintis ya. Nah, itu anggapan peneliti sementara waktu ya. Nah, protozoa ini bersifat mikroba uniseluler non fotosintesis ya. Kemudian dia tidak memiliki dinding sel ya. Nah, kemudian ada juga protozoa yang tidak memiliki mitokondria ya. Dan juga lapisan terluarnya terdiri dari membran plasma, itu supaya bentuknya itu tidak berubah-ubah ya. Nah, kemudian dia memiliki DNA yang tersusun di dalam kromosom. Nah, ada beberapa film dari protozoa ya. Yang pertama ada Mastigophora. Dia itu memiliki flagel ya, memiliki pelindung yang kokoh tetapi lentur ya, sehingga dia tidak rusak, tidak berubah-ubah bentuknya, dia bentuknya tetap ya. Selanjutnya adalah apa sih peran dari Mastigophora ini? Ini kan contohnya adalah Euglena viridis ya. Nah, dia ini adalah fitoplankton ya. Fitoplankton artinya produsen makanan yang ada di wilayah perairan ya. Kalau di daratan kan ada tumbuhan sebagai produsen makanan. Nah, kalau di laut, di perairan ada fitoplankton ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Trypanosoma gambiens. Ini adalah penyakit tidur ya. Jadi ada manusia yang biasanya suka tidur, terlalu sering tidur. Nah, itu disebabkan karena infeksi dari Trypanosoma gambiens. Jadi ini lebih berdampak buruk ya. Nah, selanjutnya adalah film Sarcodina ya, Sarcodina ya. Ini contohnya adalah amuba. Jadi amuba itu bahasa Latin yang artinya berubah-ubah ya. Nah, jadi amuba itu tidak memiliki bentuk yang spesifik ya, karena bentuknya selalu berubah-ubah. Nah, dia memiliki kaki semu ini untuk melakukan proses pergerakan. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah mengendalikan populasi bakteri supaya bakteri tidak terlalu banyak jumlahnya ya, supaya dia bisa dimakan oleh. Kemudian dia bisa melakukan daur ulang nutrisi ya, yang ada di tanah dan menyediakan nutrisi bagi tanaman. Tetapi amuba ini bisa juga merugikan, yaitu dia bisa menyebabkan penyakit disentri. Nah, selanjutnya adalah Ciliata ya. Disebut Ciliata karena dia memiliki rambut-rambut yang pendek, dia bergerak di sekitar tubuhnya yang berfungsi untuk mengumpulkan makanan ya. Contohnya adalah Paramecium ya. Nah, apa sih perannya Paramecium ini ya? Jadi dia berfungsi untuk sebagai zat pengurai ya di dalam sebuah ekosistem jaring-jaring makanan ya. Kemudian dia juga berperan dalam mengontrol populasi alga, bakteri dan protista lainnya. Ya, jadi dia juga bisa menjernihkan air. Ya. Kemudian dari sisi lain dia juga bisa menyebabkan penyakit
Ya, dia bisa menyebabkan penyakit disentri. Ya. Nah, selanjutnya adalah sporozoa ya. Nah, dia bersifat parasit obligat. Ya. Apa itu parasit obligat? Yaitu dia bersifat parasit dengan cara menginfeksi inangnya ya, dan juga melakukan proses reproduksi di dalam tubuh inangnya ya. Itu disebut sebagai parasit obligat ya. Nah, dia tidak memiliki alat gerak ya, sehingga untuk melakukan proses makan ya, dia melakukan proses difusi ya. Dia tidak mengunyah makanannya, tapi dia melakukan difusi nutrisi ke dalam sel tubuhnya ya. Jadi ini yang menarik bahwa reproduksinya itu dilakukan di dalam tubuh inang ya. Dan juga kalau bakteri kan dia menghasilkan endospora ya untuk bertahan hidup dan berkembang biak jika kondisinya memungkinkan. Nah, kalau sporozoa ini dia memiliki sporozoid ya. Ya, ini nantilah yang sebagai inang perantara untuk berpindah ke inang yang lain. Bukan, sebagai sebagai perantara untuk berpindah ke inang yang lain ya. Contohnya adalah plasmodia ya. Nah, plasmodia ini adalah penyebab penyakit ya, penyakit apa itu ya, malaria ya. Jadi dia menginfeksi nyamuk, kemudian nyamuk itu menularkan, membawa ke menggigit manusia. Nah, manusia itu akan terkena malaria. Jadi sebenarnya nyamuk itu hanyalah inang perantara dari penyakit malaria. Oke, kita lanjut pada diskusi ya. Ada diskusi 3 pertanyaan ini. Nanti saya akan share di dalam grup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.